Saudara, saya ingat sekali cara membangun SPMI. Nih, saya cerita sedikit supaya Anda tahu sejarah. Membangun SPMI dimulai ketika era reformasi. Reformasi itu, gerakan serikat buruh juga menjadi bagian daripada perubahan. Cuma sayangnya, SPSI sebagai satu-satunya serikat buruh saat itu di luar SBSI, Bang Mokhtar Pakpahan, dia berpindah, bertransformasi, hanya ganti nama. Dulu namanya SPSI, berubah jadi namanya SPSI Reformasi. Semua federasi-federasi, SPSI itu konfederasi. Dulu namanya sektor, belum federasi. Semua federasi serikat pekerja atau sektor-sektor di SPSI Reformasi, semua menggunakan nama yang sama, logo yang sama, menggunakan tujuan yang sama, dan pengurus yang sama, itu juga. Ada namanya Raden Haji Endang Tamrin almarhum. Saya selalu dulu kantornya SPSI itu di kantor Widya Chandra. Widya Chandra. Kantor Gedung Chandra. Seberang-seberangan Sarinah di Sudirman. Dulu SPSI bergengsi kantornya. Cuma ya di bawah kendali pemerintah. Setiap kita pulang dari Gedung Chandra, dari depan Sarinah sampai UKI, kita selalu naik bis Maya Sari Bakti. Yaitu Pak almarhum Endang Tamrin dan saya. Disitulah saya berdiri bersama Pak Endang. Almarhum Pak Endang. Kau tahu, SPMI lahir dari perbincangan. Iqbal, satu ketika beliau kan bahasan, Bapak itu ingin ini negeri berubah. Era reformasi kok nggak ada yang berubah. Buruh-buruhnya tetap di bawah SPSI, satu-satunya serikat buruh. Kita hanya namanya aja nanti reformasi. Ayo anak-anak muda ini. Terus, tahu-tahu saya seminggu itu 2 kali. Saya ingat benar, Rabu dan Jumat. Kenapa diambil Jumat? Pak Endang kan ajengan. Selalu kita sholat Jumat dulu. Terus dari obrolan itu. Belum kepikir SPM itu gimana. Sama Partai Buruh emang kita kepikir dan waktu Kongres Bon. Kagak. Kita nggak kepikir. Semua ini jalan Tuhan. Sama SPMI, kau tahu lahir SPMI itu dari obrolan berdiri di bis Maya Sari Bakti, selalu jam 3:30 sore sampai ke UKI 1,5 jam, itu jam 5. Selalu itu yang diobrolin. Pak Endang Tamrin mendoktrin saya tentang bagaimana sebuah serikat buruh yang maju. Singkat cerita, datanglah yang namanya Hikari Umar. Itu dari Federal Izumi. Sekarang saya nggak tahu namanya Federal Izumi apa tuh, SPAMK apa tuh sekarang Federal Izumi. Kalau nggak salah melebur Toyota ya, Asawa, Hikari ya. Sekarang udah melebur di Toyota ya semua. Honda ya, oh melebur di Astra Honda Motor ya, AHM ya, Federal itu. Kalau tahu tuh yang namanya Hikari, itu manusia paling kepala batu itu. Nggak ada orang tanya Pak Sawal tuh saksi sejarah. Nggak ada yang bisa berubah dia. Kalau udah AA, walaupun salah dia tetap A aja. Nah, ketemulah Hikari. Dia bilang sama Pak Endang Tamrin sama saya harus cepat berubah. Namanya salah satu sektor SPSI adalah lem, logam, elektronik, dan mesin. Yang sekarang masih ada. 3 orang ini kemudian mengambil sikap. Kalau almarhum Pak Tamrin Mosi waktu itu masih kuat di DKI. Kalaupun dia bendahara di LM, itu bendahara umum. Perannya belum kuat, almarhum. 3 orang ini kemudian merancang. Pokoknya keluar dari LM. Kita nggak tahu siapa anggota kita, siapa yang ikut kita. Jangan-jangan cuma kita bertiga. Singkat cerita, maka kemudian kita menyatakan keluar dari LM. Ingin membangun serikat buruh yang baru. Almarhum Pak Tamrin, datanglah utusan dari International Metal Workers Federation. Datanglah nama International Metal Workers Federation, IMF. Sekarang namanya Industri All. Marcelo Malentaci. Anggota IMF pada waktu itu namanya DPD SPLM DKI. Bukan SPLM Pusat. Karena IMF tidak mengakui SPLM Pusat karena dia SPSI.
SPSI tidak diakui oleh Serikat Buruh Internasional. Jadi yang jadi anggotanya industri all yang dulu namanya IMF, International Metal Workers Federation, itu DPD LEM DKI. Siapa tokohnya? Almarhum Fauzi Ibrahim. Dulu kadernya Agus Sudono, Gasbi Indo. Gasbi Indo adalah anggota IMF dari awal. Fauzi Ibrahim, siapa kadernya? Itu yang namanya almarhum Tamrin Mosi'i. Datanglah, ini 3 orang udah menyatakan keluar nih. 3 orang, Haji Endang Tamrin, Haji Endang Tamrin almarhum, Haji Kari Umar almarhum, dan saya. Datanglah delegasi mendesak Fauzi Ibrahim bikin serikat buruh yang independen, jangan SPS. Fauzi Ibrahim nggak mau kehilangan jabatan karena dia wakil ketua DPRD dan dia adalah fraksi Golkar. Dulu semua pimpinan buruh pasti fraksi Golkar. Kalau kamu jadi ketua DPD kabupaten kota, pasti kamu wakil ketua DPRD. Di provinsi, pasti wakil ketua. Itu dikasih sama Golkar. Makanya orang berebut untuk jadi pimpinan SPSI. Datang langsung, kamu mau tahu siapa yang datang? Sekjennya langsung, yaitu Marcelo Malentaci. Dengan Aruna Salam, representatif Asia Tenggara. Datang ketemu Pak Fauzi Ibrahim dan Pak Tamrin. Didesak cepat bikin, kalau nggak ada momentum. Turiden, betul kalimat. Kalau kau nggak bikin sekarang, nggak ada momentum perubahan gerakan buruh. Pak Fauzi Ibrahim menyatakan tidak siap. Kemudian didatangilah Pak Tamrin Mosi'i, diajak bicara. Pak Tamrin datang kepada saya. Karena waktu kita kan satu sama-sama Panasonic. Ketika dia datang, Pak Tamrin hanya tanya ke saya. Kalau kita keluar dari LEM, menurut Bung Iqbal ada yang ikut kita nggak? Saya dengan yakin sederhana. Pak Tamrin ketua PUK Nasional Gobel. Saya ketua Panasonic. Waktu itu Kotobuki Elektronik Indonesia. Kemudian ada belakangan terbentuk PGCom. Kemudian ada beberapa serikat yang lain yang sebenarnya kita tidak begitu yakin karena akhirnya keluar. Pak Tamrin tanya, berani Bung Iqbal? Pak, sampaikan ke Marcelo sebelum dia, karena udah mau pulang. Itulah momentum. Sampaikan ke Marcelo, Malentaci almarhum, dan sampaikan ke Aruna. Kita bikin serikat buruh metal. Datang Pak Tamrin, karena Pak Tamrin nggak tahu. Kita bertiga ini udah keluar dari LEM. Sebelum dipecat kita keluar. Datang menyatakan iya. Jadi yang membuka jalur internasional itu almarhum Pak Tamrin. Yang membuka jalur gerakan 2 orang yang mendahului kita. Semoga ketiga-tiganya diterima dalam surganya Allah, yaitu Haji Endang Tamrin dan Hikari Umar. Itu sejarah. Siapa yang hitung Iqbal? Kok pikir Iqbal yang sekarang ini tiba-tiba? Kalau nggak ada almarhum Raden Haji Endang Tamrin, almarhum Tamrin Mosi'i, almarhum Hikari Umar, kok pikir tiba-tiba? Siapa yang kenal Iqbal? Seorang buruh sama kayak Obon. Gue juga buruh kayak Obon. Di Kotobuki Elektronik Indonesia. Tapi kita berani ngambil resiko. Perubahan harus dimulai. Karena dunia sudah berubah. Indonesia sudah berubah. Maka Malentaci pulang, dia pecat itu Fauzi Ibrahim. Tongkat estafet dikasih ke Pak Tamrin Mosi'i. Nah, krisis ekonomi. Semua perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut. Termasuk otomotif. Nah, kawan-kawan otomotif itulah yang dipelopori oleh Sawal Harahap, Makmur Komarudin, Suparno Beno, Suparno B, Pance, dan Basril Hendrisman. Mereka punya namanya Spaki. Tapi sebelum Spaki, sudah ada yang namanya Forum Elektronik. Mereka datang ke Pak Tamrin. Tapi Spaki belum tahu bahwa pimpinan di LEM sudah ingin keluar dan membentuk. Dan sudah didukung oleh internasional. Bertemulah kita di Nasional Gobel, singkat cerita. Sudah ada forum LEM, forum elektronik, Pak Tamrin dan saya. Sudah ada Spaki, dimotori oleh 4 orang tadi. Kemudian kita bingung, siapa logam? Kita tunjuklah Pak Endang Tamrin. Kita cabut Foni. Siapa yang paling berjasa logam? Kamu jangan main-main logam. Yang paling berjasa itu buka KTM. Kelompoknya Pak Mahmud Syam. Mana Mahmud Syam? Ada nggak Pak Mahmud Syam sekarang? Kita beri aplaus buat Pak Mahmud Syam. Logam ada itu Pak Mahmud Syam.
belum ada Gunung Garuda, belum ada yang lain-lain. Dia ngambil resiko. Dulu pertaruhannya kau dipecatkan oleh Pak Atika Karwa. Pak Atika Karwa itu ketua umum LEM. Kenapa saya perlu ceritain? Kau lihat SPMI yang sekarang, itu dimulai dari sebuah cerita di bis. Cerita seorang anak muda yang otaknya dicuci. Bahwa perubahan itu ada. 2024 saudara. Kau tahu 2024. Orang-orang tua itu sudah selesai memimpin. Kejenuhan secara politik terhadap partai-partai politik yang tidak lagi berpihak pada rakyat, mempertahankan status quo dengan oligarki partai politik. Momentum. Kau tahu alat yang kita pakai apa? Aksi, 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 aksi. Kau tahu Lula menang karena apa? Coba lihat film The Age of the Game. Aksi. Di mana Lula pidato tentang partai dan libertarianisnya, partai buruh, aksi. Di mana dia pergi? Aksi. Di mana dia datang? Aksi. Lula jadi presiden. SPMI kuat, kau jangan sombong. Tunjukkan pada saya di mana kemenangan SPMI tanpa aksi. Darah kita adalah aksi. Darah juang kita adalah perlawanan. Kita tidak pernah duduk di meja sebelum kita aksi. Karena kita tahu, kalau kita duduk di meja, kita akan direndahkan dan ditipu dan dibohongi. Tunjukkan pada saya perjuangan SPMI bersama kawan-kawan yang tanpa aksi. Satu, upah. Upah sektoral itu Obon pimpin terus aksi berulang-ulang. Komite Aksi Jaminan Sosial bersama SPSI Anti Gani dan kelompok-kelompok serikat buruh yang lain. Kita pakai aksi berbulan-bulan. Bahkan 2 tahun kita aksi. Eva Morales jadi presiden Bolivia. Aksi. Karena kalau kita duduk, pasti kita direndahkan. Saya mau SPMI di situ. Saya mau kita di partai buruh pun di situ.